Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Para mahasantri-mahasantriyah Akademi Ilmu Syar'i sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula para pemirsa Abu Hazim Channel rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan iman, kesehatan Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaga kita, ya, mengistiqamahkan kita di atas jalan ilmu dan mengamalkannya serta membuat kita ya senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini akan memulai untuk mengkaji tentang hadis arba'in, ya. Hadis yang sekitar 40-an dua hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikumpulkan oleh beliau dari hadis-hadis yang merupakan madarnya Islam, perputarannya Islam atau porosnya Islam. Ya, seperti itu. Di antara pokok-pokok dalam agama Islam, seperti itu. Insyaallah ta'ala kita langsung saja tanpa berpanjang kata, tanpa berpendek-pendek dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan sesuaikan dengan apa yang akan kita bahas sekarang, ya. Mungkin bisa satu atau dua hadis atau tiga hadis setiap kali pertemuan, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengkajinya. Pertama, tentunya kita bisa tahu bahwasanya hadis arba'in atau yang 40 hadis tersebut yang mengumpulkan banyak, ya, banyak sekali dari kalangan para ulama terdahulu, ya. Akan tetapi memang yang paling masyhur adalah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dipakai oleh banyak kalangan, ya, seperti itu. Dan ini diantara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah berikan keberkahan pada siapa yang Dia kehendaki. Walaupun yang nulis banyak tentang hadis arba'in, tapi yang menghendaki masyhur itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gitu kan? Maka Allah yang menetapkannya begitu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mempanjang lebar tentang biografi beliau karena insyaallah taala di dunia Islam tidak ada yang tidak kenal. Ya, semuanya pasti kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, oleh karenanya ya kita langsung saja pada pembacaan hadisnya dan kemudian kita bahas penjelasannya atau syarahnya seperti itu. Nah, kita mulai dari hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafs. Ya, dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs. Abu Hafs di sini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, hanyalah amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah untuk setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan atau akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya dengan hijrahnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya tersebut adalah untuk mengejar dunia atau ingin mendapatkan dunia atau menikahi perempuan yang ingin dinikahi oleh dia, maka hijrahnya tersebut adalah apa yang dia hijrahkan padanya. Artinya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rawahu Imam al-Muhadditsin, ya, yang telah meriwayatkannya adalah imam para muhaddits, para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abu Husain, ya, Muslim, ya, Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahhul kutubil musannafah. Ya, jadi yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentunya dari dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Tentu yang mengeluarkan hadis ini bukan hanya Bukhari dan Muslim, ya. Ashabus Sunan dan selain daripada mereka juga mengeluarkan hadis ini, ikhwan. Nah, Umar bin Khattab ini tafarrud,
ya biriwayatihi, yakni senantiasa menyendiri dalam riwayatnya kafilah sekalian, yaitu Umar bin Khattab kepada Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, ya. Kemudian bersendiri juga darinya yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian bersendiri darinya juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian barulah banyak yang mengambil dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari hadis ini khafillah, ya. Maka ini di antara gharaibnya Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis gharib, di antara hadis gharibnya Sahih Al-Bukhari, tapi sahih gitu ya. Hadis gharib itu artinya ya ada dari satu dua tabaqahnya itu, misalkan yang meriwayatkan hanya satu orang saja. Nah, itu gharib namanya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini juga semisal dengan hadis diriwayatkan Imam Bukhari di akhir-akhir Sahih Al-Bukhari, yaitu berkaitan tentang zikir, ya, zikir yang agung sekali, yaitu kalimatani habibatani lir rahman thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan, seperti itu, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini juga hadis yang gharib sama dari Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu tetap memasukkan hadis yang gharib dengan satu jalur periwayatan atau satu orang yang meriwayatkannya seperti itu tetap memasukkan kalau dia itu hadis yang sahih. Artinya hadis yang gharib kalau sahih tetap makbul, diterima gitu kan, dan diamalkan. Saya bikhafillah sekalian. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini tentunya membuka ya hadis-hadis arba'innya dengan hadis ini khafillah. Wa qad iftataha jama'atun min ahli ilmi ya kutubahum bihi. Dan kebanyakan dari para ulama ahli ilmu juga ya istilahnya seperti itu membuka kitab-kitab mereka ini dengan hadis ini. Ya. Imam Bukhari dalam sahihnya buka, Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkamnya juga buka seperti itu dengan hadis ini. Al-Baghawi juga sama dalam Masabihus Sunnah. Kemudian di Syarhus Sunnah juga begitu. As-Suyuti juga sama dalam Jami' As-Shaghir. Ya. Dan di Majmu' Syarah Madzhab juga Imam An-Nawawi membukanya dengan hadis ini ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Innamal a'malu binniyat, ya, tentunya ini adalah hanyalah amal-amal itu tergantung pada niat. Ini hadis muttafaqun alaih tentunya. Ya, hadis yang sahih seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya dia itu salah satu dari kaidah-kaidah keimanan. Ya. Salah satu dari kaidah-kaidah keimanan dan adalah di antara awal daripada yang paling penting di rukun, ikhwafillah. Jadi berkata Syafi'i rahimahullah taala, yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini ikhwafillah masuk ke dalam 70 bab fikih, ya. Dia juga mengatakan huwa thuluthul ilmi, dia itu adalah sepertiga ilmu. Ya. Begitu pula yang lainnya mengatakan demikian. Ya, dan dia termasuk madarnya Islam, perputaran ajaran Islam, ikhwafillah sekalian. Ya. Nah, ada yang mengatakan 3 hadisnya, ada yang 4. Ya. Yang pasti mau 3 mau 4 hadis ini tetap masuk ke dalam madarul Islam. Ya, tempat perputaran ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian, tentunya di sini juga hadis ini mengumpulkan kaidah-kaidah Islam, baik usul maupun furu' ya, seperti itu. Kezuhudan, adab, makarimul akhlak, dan selain daripada itu semuanya itu dimulai dengan ini. Ya, dengan hadis ini. Ta'asiyan bi aimmatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhum. Jadi mereka itu menjadikan dia sebagai asas gitu. Hadis ini sebagai asas di kitab-kitab mereka, bahkan di amal-amal, kan begitu. Ya. Karena sebagaimana kita tahu ikhwafillah bahwasanya amal itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ya, yaitu syarat yang pertama adalah senantiasa niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah senantiasa ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini setengah dari syarat itu, kan begitu, untuk diterimanya amal. Maka di sini sangat penting sekali ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau misalkan kita lihat dari keabsahan amal, maka masalah niat ini masalah teramat penting dalam masalah amal, kan gitu. Sehingga amal-amal yang tidak mengharapkan wajah Allah di dalamnya, maka amal yang batil. Amal batil tersebut artinya dia batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali memperhatikan masalah ini. Masalah niat seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya Ibnu Rajab itu mengatakan wa hadzal hadis
ya, ahadul hadits allati yaduru din 'alaiha. Hadis ini salah satu dari hadis-hadis yang mana agama itu berputar di atasnya, seperti itu. Ya. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini kalau ada kalimat innama, ya. Innama ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kan merupakan adatu hasrin. Jadi alat untuk menghasar itu namanya membatasi, seperti itu. Ya, adatu hasrin. Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah lil umum fi kulli amalin. Ya. Ya. Ya, lil umum fi kulli amalin. Ya, ada juga yang mengatakan innaha khassah fil qurab. Dia khusus untuk masalah taqarrub. Ada juga yang mengatakan adalah umum untuk semua amal. Ya. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang berkaitan tentang adat, kebiasaan-kebiasaan seperti makan, minum dan sebagainya, kalau diniatkan, ikhwah fillah sekalian, dihadirkan niat untuk taqawi, untuk senantiasa menguatkan badan supaya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpahala. Ya, karena niat ini seperti itu. Jadi penting sekali ya, hal-hal yang sifatnya mubah pun menjadi ibadah manakala diniatkan untuk memperkuat badan supaya bisa ibadah dengan baik, misalnya bisa kuat ibadahnya. Apalagi yang memang ibadah, gitu kan. Apalagi yang memang ibadah. Maka niat itu betul luar biasa sekali efeknya, pengaruhnya terhadap pahalanya. Seperti itu. Semakin bagus, semakin kuat niatnya, semakin besar pahalanya, ya. Insyaallah taala. Kemudian selanjutnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan, ya. Jadi ini adalah pengkabaran annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu. Dia tidak akan mendapatkan, ya, dari amal tersebut kecuali apa yang dia niatkan saja, ikhwah fillah. Kalau dia meniatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia mendapatkan keburukan atau meniatkan keburukan, maka dia akan buruk juga, mendapatkan keburukan, ikhwah. Ya. Nah, di sanalah yang perlu kita fahami, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang pentingnya hadis ini, ya. Kemudian selanjutnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yakuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Ya, sesiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia dan juga ingin mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, seperti itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan itu. Ya. Al-hijrah itu dari hajar. Hajar itu artinya at-tarku, yakni meninggalkan. Ya, secara bahasa demikian. Ya, yaitu dengan meninggalkan bitarki baladil khaufi ila baladil amni, meninggalkan negeri yang mengerikan, menakutkan, ya, ke negeri yang aman, seperti itu. Ya, seperti misalkan hijrah dari Makkah ke Habasyah, hijrah dari Makkah ke Madinah, seperti itu. Dan juga ataukun min biladil kufri ila biladil Islam. Ya. Dan dia itu adalah perpindahan atau hijrah itu dari biladil kufri, dari negeri-negeri kufur ke negeri-negeri Islam, seperti hijrah dari Makkah ke Madinah. Seperti itu, ya. Nah, hijrah seperti ini, wafillah sekalian, ya, dari negeri ini, negeri syirik kepada negeri Islam itu sampai hari kiamat terus terjadi. Manakala kita tinggal di suatu negeri kufur, negeri kafir, kemudian negeri syirik seperti itu, ya, dan kita tidak bisa menegakkan ajaran Islam di sana, dalam artian tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, karena ada tindakan represif dari pemerintahnya atau dari orang-orangnya seperti itu, maka kita diwajibkan untuk berhijrah dari negeri sana, kan begitu, ya, kepada negeri yang aman kita menjalankan ajaran kita, ajaran Islam, seperti itu, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, ini fihi asyaratu wal jaza, ada syarat dan jaza, pembalasan, khafillah, ya. Jadi sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya niyatan wa qasdan, secara niat dan maksud, ya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya thawaban wa ujron atau wa ajron. Jadi maka Allah SWT akan berikan pahala kepadanya, ya, seperti itu. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan juga, ya,
Ibnu Rajab ini mengatakan tentang masalah ini, wa qad ishtahara anna qissata Muhajir Ummi Qais hiya kanat sabab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Telah masyhur ya bahwasanya kisah Muhajir Ibnu Qais Ummi Qais itu ada masyhur kisah hijrahnya Ummu Qais, atau Ummu Qais itu hijrah, kemudian si laki-laki ini pengen untuk menikah Ummu Qais sehingga dia pun ikut hijrah seperti itu. Ya, ini sebab Nabi mengatakan kalimat tersebut, ya. Dan banyak sekali dari kaum mutaakhirin dalam kitab-kitab mereka itu menyebutkan atau membawakan kisah ini. Tapi kita perhatikan ternyata kisah tersebut ada asal, tidak ada, ya. Kita perhatikan tidak ada asal dalam agama. Dalam artian tidak ada sanad yang sahih mengenai kisah tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ke-8, ikhwafillah, yang perlu kita fahami dari hadis ini adalah an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah hati, ya. Talaffuz dengan niat ini dibid'ahkan oleh para ulama, ya. Maka fala yajuzu talaffuz bin niyati fi ayyi qurbatin minal qurab. Maka tidak boleh ikhwafillah sekalian kita talaffuz atau melafazkan niat di jenis-jenis taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Illa fil haji wal umrah, kecuali di haji dan umrah, ya. Kan haji dan umrah itu diperintah, ya. Falahu an yusammiya fi talbiyah mana wa huwa min qiran atau ifrad atau tamattu. Nah, maka baginya itu kalau di haji dan umrah itu ikhwafillah sekalian itu dinamakan dengan talbiyah gitu. Jadi masuk ke dalam talbiyah, bukan niat tersendiri tapi itu masuk ke dalam talbiyah. Apa yang diniatkan itu dia sebutkan berupa qiran kah, ifrad kah, tamattu'nya, seperti itu, ya. Sebagai contoh misalkan labbaik umratan wa hajjan misalkan, atau labbaik hajjan atau labbaik umratan, ya. Nah, kalau ini li thubuti sunnah, ini karena adanya sunnah fi dzalik duna ghairih, karena ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain enggak ada seperti itu, ya. Demikian. Kemudian selanjutnya yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini, tentunya yang pertama adalah annahu la amala illa binniyah. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Enggak ada amal kecuali dengan niat. Dengan kesadaran diri dia sadar melakukan sesuatu, pasti diawali dengan niat itu, dengan melakukan sesuatu tersebut. Kecuali kalau dia tertidur, dia pingsan, sebagaimana tiba-tiba melakukan sesuatu, itu kan di luar niat berarti. Ya, di luar kesadaran seperti itu. Kalau dia sadar melakukan sesuatu, pasti itu berdasarkan niat. Kemudian bahwasanya amal-amal itu tentunya dianggap dengan niat-niatnya, tergantung niat-niatnya, ya. Dan selanjutnya pahala amal itu, orang yang mengamalkan atas amalnya itu juga berdasarkan niatnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sang alim di sini memberikan penjelasan, ya, penjelasan kepada mad'unya. Sebagai Nabi SAW memberikan penjelasan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, yang seperti ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang alim itu memberikan penjelasan kira-kira seperti apa supaya bisa difahami oleh audiens, seperti itu. Kemudian selanjutnya fadilah atau keutamaan daripada hijrah, ya, untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ada di riwayat Muslim, ya, terkait dengan itu, ya. Tentunya diantaranya adalah ketika seseorang masuk Islam, maka Islam itu menghancurkan kesyirikan, kekufuran, keburukan yang telah dia lakukan. Wa anal hijrah tahdimu ma kana qablaha, dan juga hijrah itu menghancurkan keburukan-keburukan yang telah lalu, dan haji juga menghancurkan keburukan-keburukan yang telah lalu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, sungguhnya yang namanya manusia itu yu'jaru au yu'zaru au yuhram bihasabi niyyatih. Ya, bahwasanya manusia itu kafilah sekalian dipahalai atau dia dihukum, ya, atau dia dijauhkan dari sesuatu berdasarkan niatnya, Kemudian selanjutnya amal-amal itu berdasarkan pada yang menjadi wasilah baginya, ya. Maka terkadang sesuatu itu mubah wakilah sekalian secara asal, tapi dia menjadi ketaatan kalau orang tersebut meniatkannya dengan kebaikan, seperti makan, minum, tapi untuk taqwi gitu. Taqwi itu untuk memperkuat badan supaya bisa ibadah dengan baik. Maka jadi ibadah amal tersebut, ya. Demikian. Kemudian bahwasanya amal yang satu, ya, maka untuk seorang itu pahala, kan begitu.
Dan terkadang juga untuk satu orang itu hurmanan, penghalang seperti itu. Ikhwafillah sekalian. Tapi itu yang bisa disampaikan sebagai bermanfaat ya terkait dengan masalah hadis niat ya, insyaallah taala. Kita lanjutkan insyaallah ke hadis berikutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.